the noise. Kembali lagi dengan saya Welby, saya Alvin, ada Pak Boni, ada Pak Ade, dan ada Mas Dimas. Halo. Iya. Mas Dimas. Masnya 2 kali. Halo, Mas Dimas, perkenalkan diri dulu lah, mungkin teman-teman belum pada tahu. Halo, nama saya Hang Dimas. Saya dari Publishing 12 Wire. Mungkin gitu dulu kali. Ya nggak apa-apa. Publishing. Ayo kita serang. Music Publishing. Ayo kita serang nih. Mas, penjelasan dulu dong. Publishing itu apa? Oke. Publishing ya? Iya. Ini kan topik yang gak semua orang tahu. Iya. Ya. Jadi publishing itu mengelola lagu. Oke. Mengelola lagu. Berarti dari si seniman terus dikelola oleh publishing. Ya. Dan secara spesifiknya seniman adalah seniman yang menulis lagu. Gitu. Dan yang sudah terdaftar. Nggak perlu Nggak perlu terdaftar. terdaftar ya. Justru didaftarinnya di publishing. Oke. Gitu. Jadi makanya kalau gua ngomong lagu harus dipisahin dulu. Yang definisi lagu itu apa gitu. Oke. Nah, definisi lagu yang dikelola oleh publishing adalah sebenarnya cuma notasi sama lirik. Notasi dan lirik. Notasi dan lirik. Ya. Itu aja. Iya. Berarti kalau kayak chordnya gitu-gitu enggak? Enggak. Oke. Nah, chord bukannya notasi ya? Bukan. Notasi kan ini lafal lirik dinyanyiinnya. Oh, ininya nada. Tema, iya. Makanya kan banyak orang yang bingung lah bedanya sama label apa gitu. Nah, iya itu. Ya kan? Kalau label dia mengelola rekaman. Kalau publisher dia mengelola karya cipta lagunya. Jadi kalau lagu lu cuman ditulis di kertas udah bisa dipublish. Oh gitu. Walaupun belum ada musiknya nih. Belum ada musiknya. Lu cuman bikin di voice note, lu bikin lagu, ada melodi, ada lirik, udah jadi lagunya. Oh gitu. Itu yang dikelola publisher. Kalau lu rekam di studio jadi mixing mastering, itu dikelola sama label. Berarti ini 2 hal yang berbeda ya? 2 hal yang sangat berbeda. Dari hukumnya juga berbeda. Oke. Nah, gua nanyanya basic nih Mas, gua nggak ngerti sama sekali. Sama. Yang dikelola itu apanya Mas? Hak ciptanya. Hak ciptanya. Iya. Berarti nggak perlu haki? Waduh. Ya nggak, maksud gua kan ini kan gua ya karena bener-bener ini nggak tahu. nanti gue dimarahin haki. Beda nih. Beda ya Mas berarti ya? Beda. Jadi kalau haki itu dia cuman mendaftarkan. Iya. Lu nggak perlu didaftarin juga nggak apa-apa. Cuman yang biasa yang terjadi penulis lagu mending mana? Mending didaftarin atau mending dapat royalti? Royalti dong. Exactly. Jadi kalau lu daftarin di haki, lu belum tentu dapat royalti. Tapi kalau lu daftarin di publisher, lu akan dapat royalti. Makanya tadi di awal langsung gua tanya yang terdaftar atau bukan. Iya, Gitu. maksudnya kan, terdaftar di haki gitu ya. Oke. Soalnya kan sekarang kan yang udah kita tahu untuk mempermudah memang kan Iya. harus terdaftar kan. Betul. Nah, makanya nih ada yang harus dijelasin juga nih masalah Iya. lo terdaftar sebagai anggota haki ke pihak publishing Iya. dengan yang lu nggak terdaftar dengan itu bedanya gimana? Ya, jadi kalau lagu itu hak itu ya kayak misalnya hak cipta gitu kan, hak merek. Jadi ketika kita misalnya masuk pengadilan nih, gimana buktinya taunya bahwa itu lagu lu? Oh, gua udah daftaran di haki, lumayan sih gitu kan. Maksudnya itu lebih kuat kan. Gitu. Iya. Tapi sebenarnya tanpa perlu didaftarkan di haki, kalau lu udah punya bukti-bukti yang lain, salah satunya adalah sudah didaftarkan ke publisher. Itu udah cukup kuat gitu. Karena kan publisher juga sebagai badan hukum. legal kan gitu kan, berbadan hukum. Jadi memang seharusnya semua musisi manapun begitu bikin karya daftarin ke publisher berarti ya? Betul, karena yang terjadi adalah ketika didaftarkan di publisher bisa dapat royalti kan yang penting itu. Iya. Apalagi era digital gini ya. Iya, Bisa iya. di-sell di YouTube, bisa di mana Bisa gitu kan. YouTube, Spotify dan Itu lain bisa dari sebagainya. pihak publisher juga bisa mengklaim. Betul. Kalau misalkan kan Betul. kadang suka ada tuh ya lagu-lagu kita dipakai Iya. background Ya. channel siapa gitu atau enggak paling gampang gini deh kalau misalkan kita manggung nih. Manggung terus ada penonton gitu ya videoin upload itu kita bisa dapat. Betul, bisa dapat. Jadi gini, makanya kan tadi gue ngomong, kalau misalnya kita mikir label rekaman gitu ya, label rekaman kan dia akan menguasai master, Iya. jadi dia akan memilih hak terhadap master. Iya. Nah sekarang kalau misalnya video lu manggung, itu apakah master yang sama ketika lu rekam di studio? Ya bukan dong. Enggak kan? Iya. Nah jadi pertanyaannya adalah yang bisa ngeklaim yang versi lu live manggung siapa?
ya si yang upload sebetulnya. Bukan. Publisher. Bukan. Publisher. Nah, Jadi yang dapat royaltinya bukan pemilik masternya, tapi si penulis lagunya. Gitu. Jadi makanya kita selalu harus menyadari bahwa pisahin antara si penulis lagu dengan si master rekaman. Karena kayak misalnya kita ngupload lagu ke YouTube gitu kan akan dimonetize kan. Iya. Jadi siapapun yang ngupload tadi yang lu bilang akan dapat monetize dari ads dan lain sebagainya. Ya. Yang dimonetize itu apa? Ya uangnya lah. Bukan. Apanya? Lagunya, kontennya. Rekamannya. Oh, rekamannya. Iya kan? Kayak misalnya lu bikin video klip. Kan? Yang bikin si konten itu orang ngelihat itu kan karena lagu rekaman lu kan? Iya. Jadi lagu rekaman lu dinonton orang dan lu sebagai pemilik channel dapat revenue dari YouTube. Iya. Itu adalah revenue untuk rekamannya. Oh. Nah, banyak yang orang nggak tahu bahwa ada revenue lain Apa tuh? untuk penulis lagunya. oh misalnya gini ya, misalnya gue punya lagu nih, di upload lah di YouTube. Nah itu kan udah dapat monetize tuh misalnya. Betul. Udah dapat monetize. Betul. Nah itu yang kita bisa dapetin royaltinya gimana caranya? Yang intinya yang dapat monetize itu adalah rekamannya. Nah, rekamannya. Yang Hasil pencipta rekamannya. lagu kan nggak dapet nih. Belum dapat. Nah, gimana cara si pencipta lagu dapat royalti? Nah itu gimana? Harus didaftarkan dulu ke publisher. Oh lagu yang tadi kita bikin Betul. daftarin Elunya dulu. sendiri sebagai penulis lagu harus didaftarkan ke publisher. Nah terus lagunya juga didaftarkan. lagu didaftarin, Ya. musiknya didaftarin lah. Baru si publisher bisa mengkolek royalti lu ke YouTube. Ya berarti itu dipotong dari monetize si channel itu kan? Tidak. Oh enggak, beda lagi. Oh, nggak ada Beda potongan. lagi. Oh jadi Nggak duitnya ada. beda nih. Yang Duitnya monetize beda. sendiri, yang buat publisher sendiri. Betul. Nah berarti sama YouTube duitnya disimpan dong atau gimana? Betul sekali. Buset. Berarti YouTube Jadi yang terjadi adalah gue karena banyak teman-teman kan, gue udah dapat royalti kok dari YouTube nih, monetasiin gue gini gitu kan. Tapi yang makanya gue harus dari awal tadi itu yang lu dapat adalah lu sebagai pemilik karya rekaman. Lu dapat, tapi yang lu sebagai penulis lagu masih disimpan sama YouTube. Jadi ada hak pencipta rekaman Ada hak di pencipta setiap lagu. Jadi itu sampai diklaim tuh uangnya di YouTube aja gitu. Betul. Berarti uangnya ngambang dong, Mas. Betul. Itu ada di mana uang itu? Di YouTube. Cara klaimnya. Daftarin ke publisher. Oh, berapa persen tuh Mas kira-kira? Apanya? Yang disimpan sama YouTube duit buat si Mestinya pencipta? mestinya. Semuanya. Iya, jadi kan gini. Jadi yang makanya misalnya gini, makanya kalau kayak misalnya gini deh. Lu punya lagu. Terus lagu itu dipakai oleh sebuah video gitu misalnya. Nah, terus si video itu diupload di YouTube, ya kan? Jadi bukan band lu yang upload, Iya, ada iya, orang lain yang upload kan? Orang lain dapat monetize. Orang lain dapat monetize kan? Nah, yang terjadi adalah si YouTube ini secara hukumnya dia sudah harus menyisihkan Ya, benar. sekian pendapatan dari pendapatannya itu untuk penulis lagu. Oh, makanya ada istilah dolar kuning kalau di YouTube. Dolar kuning. Iya, kalau misalkan kita nih lagi ngobrol gini terus ada back song. Iya, misalkan iya. Lagu Pantera gitu. Yes. Itu makanya kan ada beberapa channel kalau ada lagu itu suka di skip, Iya. Iya. suka di Iya. mute gitu. Betul, Karena memang betul. karena itu akan berurusan dengan publisher. Betul. Oh gitu. Iya, kalau itu tahu ada ya hak gue. cipta orang di situ. Cuman Jadi- kalau tadinya gue mikir kalau itu gue baru tahu nih kalau itu gue tahu gitu masalah apa pemisahan si publishing lagu. Cuman gue baru tahu, gue pikir tadinya tuh ada dari uang monetize itu ada hak publishing di situ, bukan duitnya ternyata masih ngumpul di sana gitu. Iya, duitnya mesti ngumpul. Jadi duitnya belum diklaim. Nah, lah. yang belum bisa diklaim. ngeklaim, pokoknya yang bisa ngeklaim itu cuma publisher doang. Cuman berarti ya. publisher yang sudah terkoneksi dengan YouTube, dengan sistemnya YouTube. Oke. Iya, ngerti. Iya. Dan bayangin bukan hanya YouTube. Iya, banyak benar. Semua platform. Benar. Spotify, Pokoknya digital ya. Apple Music. Jadi Joox, masing-masing itu secara hukumnya, secara internasional, mereka harus membayar sekian persen. Kalau di Amerika udah fix angkanya sekitar 10%. Dari pendapatan itu harus disisihkan dan harus didistribusikan ke
penulis lagu melalui publisher. Nah, jadi si band sendiri nggak bisa ngeklaim ke YouTube ya? Nggak bisa. nggak bisa. Lu sebagai penulis lagu lu ngemail YouTube, gue meminta royalti gue, nggak bisa. Soalnya lagu gua dipakai nih. Iya. Oh nggak bisa ya? Iya, Nah, kalau- harus lewat publisher. Berarti si berarti si publisher ini dia mengkolek royalti itu berarti berdasarkan laporan juga dong berarti kan? Betul. Jadi makanya alurnya adalah lu sebagai penulis lagu mendaftarkan ke publisher. Benar. Dan dari situ lu akan ini lagu-lagu yang lu tulis apa aja. Dan si publisher lah tugasnya nanti masukin database-nya ke YouTube. Ya. Misalnya lu nulis lagu. Nah, YouTube ini tulis lagu lu gitu kan. Jadi pada saat lagu itu diputer, ya kita bisa klaim royaltinya. Ya, nah makanya yang bisa klaim cuman si publisher yang terkoneksi sama Betul. YouTube. Sama Oke, YouTube. ngerti. Soalnya selama ini gue mikir itu kepotongnya dari udah termasuk si monetize itu. Iya, makanya ada beberapa teman-teman Tadi yang gue mikirnya tahu gitu ya. karena mikirnya gitu, nggak mau daftar ke publishing. Karena nanti Dipikir mereka udah mikir, dapet. nanti monetizing gue dipotong dong. Iya, Kan itu. Gue udah dapat duit di situ kan. Iya. Padahal gue bilang nggak ada urusannya. Terpisah uangnya ya? Pisah uangnya. Oh, ini mesti Yang tahu monetize, nih. Yang itu monetize. adalah untuk mas rekaman yang lu dapat gitu. Mas rekaman lu dapat. Tapi ini kan untuk itu tadi hak ciptanya, ciptanya. cipta lagunya. Iya, jadi kayak misalkan apa namanya? Yang tadi gue bilang kita kan banyak tuh ke Temanggung, terus orang-orang pada videoin, upload segala macam. Berarti itu bisa kita klaim semua ya? Betul. Betul. Termasuk cover version. Iya, cover apalagi? Iya kan? Cover Nanti kalau apalagi? cover nanti dulu Mas. Ini kita ngomongin karya cipta dulu. Oke. Jadi kalau cover kan gua sama Pak Ade kan suka bikin cover juga. Oke. Jadi ntar Ngeri kita juga tuh. Iya. nanti kita bahasnya dibedain aja. Nah, kalau tadi kan lu bilang kan potongan di Amerika 10%. Kalau di Terus negara lain? Dan termasuk Indonesia sendiri gitu. Macam-macam. Jadi itu yang ngatur adalah dari YouTube-nya sendiri. Dan Oke. jadi ada negosiasi-negosiasi, apakah itu dari publishernya atau dari asosiasinya. Tapi kurang lebih kalau gua melihat rata-rata itu dari 6 sampai 10%. Dari Oke. pemecatan. Oh, berarti Amerika termasuk yang cukup besar. Ya, mereka paling tinggi karena mereka udah diatur oleh undang-undangnya harus sekian gitu. Dan mereka juga ini udah rapih ya? Ya, udah rapi sistemnya Sistemnya udah bagus. rapi banget. Kalau di Mas- sini kan sebenarnya lebih baru. Iya. Nah, kalau gue punya pertanyaan gini Mas, kita ini kan tahu nih kalau misalkan uang kita ada di YouTube dan yang bisa ngeklaim tuh si publisher. Kalau boleh tahu nih Mas, ini nih gue pertanyaan bingung aja sih sebenarnya. Itu perputaran uangnya kalau misalkan si artis yang nggak klaim, berarti si publishernya gimana tuh? Publisher tidak akan mengklaim kalau tidak dapat kuasa dari Artisnya. dari artisnya. Ya makanya tadi gue bilang yang apa berarti yang ngasih laporan dari artis yang ngasih Dari laporan artisnya. ke publisher. Oh, baru publisher collect. Kalau nggak dapat publisher nggak bisa collect. Jadi duitnya disimpan di YouTube. Oh gitu. tetap Berarti di YouTube. band Indonesia banyak dong yang belum Banyak banget didaftarin. dong berarti. Banyak. Banyak banget. Berarti di YouTube ada duit banyak dong tuh. Ngambang. Betul. Nah, tadi gue bilang tahu berapa Nilainya Si- tahu nggak tuh? Nggak tahu. si tugas Tapi logika gue sih gitu ya. Iya, Ya maksudnya iya. logikanya Kalau- agak lumayan banyak. kalau gitu. alur kalau Kalau nggak didaftarin. kalau alur distribusinya begitu ya berarti emang banyak yang masih belum ke kolek berarti. Betul. Nah, gitu. kalau kayak penyanyi lawas nih Mas, misalkan kayak tahun 70-an. Lagunya udah di-upload di YouTube. Terus si penciptanya ini udah nggak ada nih. Nah, yang mau klaim ini siapa Mas? Bisa Keluarganya. bisa hak waris. Ahli waris bisa mengklaim. selama ada tenggang waktunya nggak? Nggak ada. Kan kalau hak cipta itu kan ada tenggang Tapi waktu kadang tuh. ada yang udah didaftarin atas nama labelnya atau apa, kalau yang dulu-dulu suka ada yang gitu kan. Ya, kecuali udah dikuasakan. Ini kalau misalkan sebagai bukti apa namanya ahli Ahli warisnya waris. itu perlu bukti apa ya? Kayak surat Ya biasa standar keluarga aja gitu, kayak kartu misalnya keluarga. keterangan waris dari pengadilan agama atau misalnya dari pemerintah setempat gitu kan, dari kelurahan kayak Anak gitu. misalnya anak gitu. Ya, yang menyatakan bahwa dia adalah ahli waris Ahli yang sah. warisnya anaknya ini gitu. Kalau Ya, bawa ya. KTP bapaknya gitu bisa Mas? Nggak bisa. kartu keluarga gitu. Nggak bisa kartu keluarga. Harus bikin surat ahli. Karena kan belum tentu Ada surat diaku ahli. sama bapaknya. Ada lu kayak ngurus Bikin surat waris ya. Surat waris ya? waris. Iya, Surat waris. Kalau waris. misal amit-amit nih bapaknya udah meninggal terus nggak bikin surat. Ya makanya tetap harus minta keterangan gitu. anak yang Harus minta bikin. keterangan dibikin, dari berarti pemerintah anak yang bikin, setempat. bisa dibikin. Intinya ada surat itu bisa diurus. Kayak gue Bikin kemarin Karena ada yang ya. ngurusin tuh. Iya, kayak kemarin Ateng kan Iya. istrinya yang ahli warisnya. Oh, Iya. bisa Iya, itu Kayak- kemarin kayak- kita agak lama karena itu kan. Iya, harus ada gara-gara proses itu. itu.
Nih teman-teman maaf ya kalau pertanyaannya rada konyol soalnya kita juga bingung ini. Nggak apa-apa, pasti banyak banget yang Nggak belum tahu Nggak juga apa-apa, ini. santai Banyak aja. banget sebenarnya. Ini soalnya hal penting yang emang harus dikasih tahu sih Mas ke teman-teman Iya. yang main musik juga kan Iya, karena iya. mungkin dari beberapa kita ada yang bodoh amat, ada yang Karena Nggak tahu, memang nggak tahu. iklim publishing ini di sini belum masih hitungannya masih Sosialisasinya awal. Iya, iya. Masih Masih awam. sosialisasi baru. Ini kan juga sesuatu yang sangat diperjuangkan oleh orang-orang kan. Iya. Bertahun gitu. Betul. Karena ya kita jujur aja kita bertahun-tahun itu dunia musik itu emang dikungkung sama major label jadi kita nggak Iya. pernah tahu. Nggak tahu. Iya. Nggak pernah Pergerakan tahu begini-begininya, alurnya iya. gini. Nah, sekarang kan Iya. semua udah serba terbuka, semua Iya. udah bisa produksi sendiri, semua udah Iya. bisa ya semua udah bisa sendiri lah. Kayak gini-gini kan mulai terbuka pelan-pelan gitu Betul, dan akhirnya betul. ya muncul ya ini yang orang kalau buat gue emang orang harus banyak yang tahu. Jadi iya. kalau dulu orang bikin lagu yang penting bisa Lagu edar, viral, bisa didengar orang, CD bisa dibeli dan segala Iya. macam. Kalau sekarang berarti kan harusnya lu setiap bikin karya apapun daftarin, bikin Betul, karya betul. daftarin. Hari dia. Jadi yang gue bilang tadi, karena gue juga dulu gitu, gue dulu ya bikin band sendiri, produce sendiri, semua ngapain nih? Kita kan kebanyakan gitu kan, independen kan, nggak ada label, nggak ada Iya, apa, iya. semua kerjaan sendiri kan. Jadi kadang-kadang yang terjadi adalah kadang-kadang kita bingung, kita nih lagi sebagai apa gitu. Makanya gue bilang tadi, pertama untuk teman-teman artis nih ya, terutama band atau apa keren ya, lah. Musisi. musisi ya. Jadi yang harus dipisahin adalah pertama, lu sebagai penulis lagu, Penulis lagu, penulis lirik lagu, nih ya, lirik dan notasi. dan notasi. Berarti bukan penulis musiknya. Bukan chord, bukan aransemen, Oke. Oke. ya. Nah, itu harus dipisahin. Lu sebagai penulis lagu, itu satu. Yang kedua, lu sebagai performing artist. Ya. Iya kan? Pemain Iya, gitar, Lu drum, yang gitu. masuk studio, lu yang manggung Ngisi. dan lain sebagainya. Kalau itu dan kan jatuhnya sebagainya. performing rights berarti ya. Bukan, itu lu beda sebagai artis aja pokoknya. artis aja. Lu sebagai artis Itu gitu. pembagiannya beda-beda sendiri. Pembagiannya beda-beda dan dari sisi hukum sebenarnya berbeda nih hak dan Iya, kewajibannya. iya, iya. Lanjut Mas tadi kan udah 2 poin tuh Yes. si penulis lagu Lu dan sebagai penulis lagu, kedua lu sebagai performing artist, Heeh. ketiga lu sebagai pemilik master. Oke. Oke. Which is biasa kan, kita Iya, iya, bikin iya, band, kita ngeluarin duit sendiri, masternya punya kita sendiri Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Nah, secara hukum ini adalah tiga entity yang berbeda. Oke. Makanya lu harus pada saat lu berpikir, ini lu pakai topi sebagai penulis lagu, atau lu sebagai topi sebagai performing artist, atau lu sebagai topi pemilik master. Berarti Karena yang sebaik. terjadi, kalau pemilik lagu haknya dikelola oleh publishing. Ya. Kalau lu sebagai artis, haknya dikelola oleh biasanya artist manager. Ya. Kalau lu sebagai pemilik master, haknya dikelola oleh yang namanya recording label. Coding label. Beda-beda kan? Beda-beda. Gitu. Nah kalau misalnya gini, gue punya lagu nih, nih bego-begoan aja ya. Ini punya lagu nih. Heeh. Gue daftar nih ke publisher. Heeh. Kan gue punya label juga nih. Yes. gitu. Nah, yang hak yang disimpan nama YouTube itu yang khusus buat artis atau buat si label? Jadi balik lagi, kalau misalnya yang diupload itu adalah master rekaman asli, Nah, master rekaman nih. master rekaman asli, maka jadi haknya label pada saat monetizing. Oh, pada saat monetize dari YouTube, Dari AdSense, duitnya buat YouTube-nya. si label pemilik Tapi master. ada disimpan lagi sama YouTube uangnya. Yes. Yang buat musisinya terpisah ya. Bukan buat musisi, buat Penulis. penulis Oh, lagu. buat penulisnya. Karena tidak semua musisi penulis Penulis lagu. lagu. Iya, Iya, benar. benar. Kayak misalnya dalam satu band, ya kadang-kadang mungkin drummernya nggak nulis notasi dan lirik gitu. Biasanya pemain gitar atau vokalis biasanya nulis Iya. vokalis lirik Iya, gitu. iya. Nah, jadi yang dikelola oleh si publishing ini hanya penulis notasi dan penulis lirik. Kecuali bandnya, kita Bagi empat, misalnya bagi apa, empat bagi sama-sama, rata gitu. ya udah nggak apa-apa juga gitu. Tetap kita daftarin. Mas, Oke. saya mau tanya nih. Kalau misalkan ya ada contoh kasus sebuah band gitu, bikinnya sama-sama, tapi dipecat lah, ya kan? Dipecat, Oh, tapi banyak tuh kasus kayak begitu. familiar ya kasusnya. Ini sering banget gue sering tuh ngurusin kasus begitu. Nah, Terus- kayak gitu terus. gimana mas contohnya? Misalkan apa namanya, lagu Iya. ini dibikin oleh Iya. si pemain trompet Iya, iya, gitu. iya. si D lah, si D. Terus dia kan dipecat. Iya. Dan dia menulis lirik semuanya gitu. Iya, iya. Nah, itu yang menarik. Jadi kalau hak cipta penulisan lagu itu melekatnya ke individu. Makanya tadi kan penulis lagu Itu udah peraturan internasional band, pokoknya ya. ya. Penulis lagu
performing artist sama pemilik rekaman. Rekaman ya. Jadi kalaupun lu sudah tidak menjadi performing artist, Tetap tapi itu- lu penulis lagu, haknya melekat ke penulis lagu. Jadi penulis lagu itu udah keluar, haknya melekat. Tapi dia cuma nulis lirik doang, berarti tetap jadi. Tetap melekat. Oh, berarti haknya masih punya dia ya? Yes. Tapi kalau dia nggak daftarin ke Saya telat publisher? daftar nih, Telat baru daftar. tahu nih, baru tahu setelah nonton ini. Iya, Nah, itu gimana mas? Ya, Sebaiknya balik lagi daftar ya? bisa klaim-klaiman. Oh, tetap bisa ada siapa duluan yang klaim gitu. Iya, iya. Oh, main dulu. Biasanya ada bukti, makanya kalau zaman dulu ya, kita pasti ngalamin lah ini ditulis di cover album gua yang nulis lagu. Ditulis doang. Ah iya, kalau gitu gimana mas? Ya dia udah punya bukti loh. Gue punya bukti ini kan nama gue ditulis lagu. Gue sebagai penulis lagu Itu di salah cover satu album. buktinya berarti. Bisa jadi salah satu bukti. Iya, karena tuh kan Gue kan udah nggak di band, tapi kan lu sendiri bilang di cover album gue karena penulis kan lagu. di cover itu kan kesepakatan satu band. Iya, Iya. Udah pasti sahih Kalau ada lah. namanya ya di Iya. situ ya. Kalau sekarang kita bisa ngecek itu di Spotify. Ya. Klik kanan, show song credit, Ya. kelihatan tuh di situ penulis lagunya siapa. Itu udah cukup dijadiin bukti. Berarti yang jadi masalah adalah kalau udah sebelumnya udah diklaim duluan, Iya. ya kan? Iya. Nah, kalau Which is kayak gitu bisa terjadi. Iya kan? Gitu, makanya menjadi penting untuk segera mendaftarkan lagunya ke publisher. Oke. Karena kalau enggak bisa diklaim. Nah, kalau Walaupun sudah- yang ngeklaim sudah teman diklaim bandnya itu sendiri. gimana, Oh gitu ya? Iya. Makanya kan dulu juga banyak ya zaman-zaman major label kan yang ngeklaim major label yang ngeklaim. Iya, dulu Major dulu label nggak ada dikasih perusahaan tahu. yang mengklaim. Nggak ada, Tapi karena- sebenarnya itu hak individu. Iya, iya, Hak iya. individu. Nah kalau misalnya gini mas, ini kan duluan klaim kan sistemnya berarti kan sistem siapa kuat siapa cepat dia dapat kan. Betul. Nah kalau misalkan udah diklaim nih mas sama pihak record label gitu, terus si penulis ini masih bisa sue nggak gitu? Sebenarnya record label tidak bisa mengklaim. Balik lagi yang gue bilang tadi bahwa ini kan hak individu, gitu. Kecuali si record label ini dia memang punya kontrak dengan si individu tersebut. Oke. Misalnya contohnya gue kasih ada kasus kayak gini, sama kayak tadi, penulis lagunya udah meninggal, sama si ahli warisnya dikuasakan ke sebuah publishing yang kebetulan record label juga gitu. Jadi si record label ini mengklaim, tapi dia tidak bisa mengklaim tanpa ada kuasa dari si individu ahli warisnya ini. Harus ada bukti. ya, Ah, jadi semuanya tuh individu sebenarnya yang berperan di situ. Haknya individu lah. Hak individual ini. Oh gitu. Nah kalau tadi tuh yang kayak apa namanya diklaim duluan itu berarti Nah iya, jahat banget itu diklaim duluan berarti. ya gimana berarti pasrah aja atau Iya. Bisa disu gitu atau ada jalan Bisa aja, lain? bisa. Ya balik lagi bisa jadi kasus sih sebenarnya. Dikasusin berarti ya. Kalau punya bukti yang kuat kan gitu. Ya salah satu yang paling kuat ya dari cover berarti ya. Bisa. Karena kan ya kalau logikanya tertulis, adalah cover itu kan persetujuan semua, nggak mungkin Persetujuan dong. semua, iya, iya. Nggak mungkin jadi cover udah Iya. ditulis kalau nggak ada Iya. Karena persetujuan. ketika kita mensubmit lagu ke publisher, itu harus ada dokumen. Kalau di gua ya nggak tahu publisher yang lain. Kalau di gua, lu harus misalnya lagu ada 5 orang nih penulis lagu, masing-masing 20% gitu misalnya. 5 orangnya harus tanda tangan, Ya, ya, ya. Baru sah tuh ya. baru sah. Gitu. 5 orang harus tanda tangan bahwa share dia 20% gitu. Walaupun misalnya dari 5 orang ini yang 2 di publishing A, yang 2 di publishing B, yang 1 publishing C. Ya, beda-beda Bisa, ya. kalau publishing bisa gitu. Bisa. Oh bisa ya. Dan itu suatu hal yang normal. Yang penting pembagiannya sesuai. Yang penting semuanya sepakat, share-nya sekian gitu. Kayak misalnya tadi lu bilang tadi kan ada anggota band kan. iya. Dulunya mereka di satu publishing yang sama, terus dia keluar, haknya dia cuma 20%. 20% itu dia bawa, dia taruh ke perusahaan publishing yang lain. Normal, itu hal yang biasa di Nah kita. kalau misalkan sampai berantem gitu nggak mau ketemu terus nggak mau ngurusin publishingnya ini gimana mas? Urus sendiri bisa nggak tuh mas? Iya. Gimana, Iya, gimana? ini kan Berantemnya bisa gimana? terjadi, Berantemnya udah tanda tangan belum? Belum. Belum. Misalnya belum. Dan misalnya ya, sudah. agak susah itu. Gue ada kasus kayak gitu karena gue tahu dari mana kalau kalian semua sepakat share-nya Iya, 20%. iya, iya, Kalau iya. semua Emang nggak harus tanda duduk bareng tangan, berarti ya? Harus ada Misalkan kayak kesepakatan. misalkan kayak 4 lawan 1 nih gitu. Itu gimana tuh? Ya nggak tahu. Berarti suara gue. terbanyak atau- Pokoknya 5 orang itu harus sepakat aja Harus gitu. sepakat dulu semuanya berarti. Kalau ya? misalnya gini Tanda mas, yang tangan. namanya urusan begini ini kan Sensitif ya? sensitif nih mas. Sensitif. Kalau misalnya gini, mungkin maksudnya Alvin tuh gini, ini udah apa namanya, diajak duduk bareng nggak bisa, tapi tetap harus diklaim kan Iya. si hasil ini. Iya. Nah itu gimana mas? Kalau misalkan ada 1 atau 2 orang yang nggak, Biasanya ada beberapa publisher termasuk publisher gue ya. Gue bisa bantu. Maksudnya gue akan membantu sebisa gue. Dalam artian gini, yang berantem kan kalian ya, nggak ada yang berantem sama gue kan, gitu. Jadi gue bisa bantuin. Ini kata teman band lu share-nya sekian.
Lu setuju apa enggak? Oh, tetap Lu ada. setuju tanda tangan deh. Gitu. Tapi kalau dia nggak mau tanda tangan, ya gue juga bisa maksa kan. Bisa, iya. Makanya Emang emang nggak mau gimana? Ya deadlock. Berarti nggak ada yang dapat ya? Gak ada yang dapat. berarti jahat. Makanya Oh, nggak ada yang dapet karena ya kan berarti. gini, Iya, ini nggak ada kan yang dapet ini kan berarti. buat Bersama teman-teman suatu hal yang baru kan. Iya. Jadi kita kan nggak tahu nih yang kejadian-kejadian. Makanya gue Tapi bilang, banyak banget kejadian kayak gini. gue tahu, gue juga banyak anak-anak band pernah telepon gue, Mas, bantuin dong, nih gue pengen ngeklaim tapi si ini udah berhenti, dia nggak tanda tangan. Iya. Gue sering gitu ngadepin kasus kayak gitu. Nah jadi makanya gue bilang, at least untuk yang baru, yang ke belakang kalau susah ya udah gitu Iya, kan. iya, Susah iya. juga Maksudnya kita buat mikir. teman-teman yang baru. Tapi ke depan adalah begitu kalian nulis lagu langsung disepakatin. ya. Haknya. Mau rilis, ini bagi-baginya gimana nih, kan kita kan anak-anak band kadang-kadang suka nggak enak deh gitu, Ya, gue nggak iya, ngomong iya, deh iya, ini iya. kayak sensitif deh. Gue bilang lu mendingan lu beresin sekarang daripada ribut kemudian. Benar. Ketika ada satu orang berhenti baru ribut, loh dia kan nggak nulis lirik, kenapa dia dapat dia kayak gitu. Iya, biasanya kayak gitu ya. Iya kan, Malah. lalu nggak, atau biasanya sorry ya, biasanya vokalis gitu. Kan gue yang nulis lirik, masa gue cuma dapat 10% gitu kan. Terus vokalisnya berhenti, ribut misalnya kan Iya, gitu iya, kan. iya. Jadi sebenarnya apapun itu selama disepakati oleh semuanya gitu. Tetap Serah-serah harus aja. kesepakatan Jadi satu bersama. band itu ya. Jadi kalau misalkan kayak siapa yang lebih besar itu tergantung kesepakatan band. Kesepakatan gitu. bersama. Deal-dealan di awal berarti. Deal-dealan di awal. Nah, banyak anak-anak band itu bilang tadi, kadang-kadang nggak enakan, ya udah deh kita sama ratain deh. Nah, itu gue selalu advice jangan. Itu bisa memancing keributan suatu hari. Gitu. Jadi sebaiknya benar-benar yang mengkontribusi gitu. Biasanya kan kalau misalnya untuk lagu-lagu yang seperti apa ya? Lagu pop rock lah gitu ya. Peran lirik ini kan agak penting, cukup Iya. penting gitu. Biasanya nulis lirik akan mendapatkan share lebih gede, misalnya gitu kan. Ya kayak gitu-gitu gitu. Nah kalau misalkan lagunya instrumental nih Mas, itu gimana Mas? Kan nggak ada tulisan liriknya. Ya, apalagi metal ya. Ya banyak lah sekarang. Iya, maksudnya. Ya. Sekarang banyak lah. Kemarin banyak ada kasus itu gitu soalnya. Jadi gue bilang kalau menurut gua kalau kasusnya musik metal itu riff menjadi penting. Oh, riff ya. Riff ya kan? Ya kan? Metal juga gitu berarti ya. Iya ya. Banyak yang misalnya untuk lagu instrumental atau misalnya apa ya? Ya instrumental intinya bisa riff, intinya adalah lagu not melodi yang mendefinisikan lagu itu gitu. Tapi balik lagi ke kesepakatan band Balik juga lagi ke sih kesepakatan bandnya. Kalau emang mau bagi rata ya udah bagi rata. Kan Iya. kadang-kadang kan Iya. ya udahlah kita bagi rata. Ya, Emang cincai aja lebih lah, fair gitu. gitu sih sebenarnya. Iya. Ya kan daripada ngeklaim gua harus lebih besar, gua harus lebih besar. Nah, kalau ini apa namanya performing rights itu publisher juga yang narik, Bukan. bukan? Manajemen artis. Bukan. Bukan. Salah lagi gua. Ini pertanyaan yang bagus. Iya, Ini Pak. pertanyaan bagus karena ini performing rights kan lagi Oh, iya, cukup iya, rame kan iya, di mana-mana. iya, Ini iya, performing iya. rights ini apaan sih gitu kan. Nah penjelasan dulu Mas, performing Nah, rights iya, itu iya. apa? Basicnya dulu dah. Jadi performing rights ini adalah kalau bahasa Indonesianya adalah hak untuk menyiarkan. Ya. Jadi bahasa Inggris lagi, make available to public. Tapi intinya ketika lagu itu diputar untuk umum, maka itulah performing rights. Jadi Atau contohnya performing rights itu ketika lagu lu dimainin di Kondangan, kondangan, Iya, iya sama di wedding singer panggung lah, gitu-gitu di lah. mall, musisi kafe, cover. di kafe itu performing rights karena kan tempat Iya, umum kan. iya. Nah, yang terjadi karena sekarang di era digital itu termasuk juga TV streaming, audio streaming, radio streaming, ya bukan audio on demand, bukan video on demand ya, yang live streaming, Iya, iya. performing rights. Apalagi ya termasuk broadcast TV dan radio sendiri sebenarnya ada elemen performing rights-nya di situ. Ketika lagu itu diputar untuk umum dan orang yang memutarnya mendapatkan keuntungan ekonomi, nah itu performing rights. Nah di seluruh dunia yang bisa mengelola performing rights ini adalah badan-badan yang ditunjuk oleh negara. Oke. Gitu. Kalau di Indonesia Mas? Di Indonesia ada beberapa, ada yang namanya WAMI, ada yang namanya KCI, ada yang namanya RAI, dan ada beberapa lagi. Tapi yang paling besar itu WAMI sama KCI. KCI. KCI kan udah lama juga. KCI yang pertama sih. Nah, Mas. jadi mereka yang mengkolek ke badan ini dan mereka diakui oleh LMKN namanya kalau di Iya, Indonesia iya, kan, iya, dari iya. Kemenkumham, dari Aha. Kementerian Hukum dan HAM.
mereka diakui dan mereka bisa mengkolek gitu. Nah, jadi menjadi tugas kalau di Indonesia namanya LMK, Lembaga Manajemen Kolektif. Jadi yang namanya WAMI, KCI itu adalah LMK, Lembaga Manajemen Kolektif yang diakui oleh negara. Jadi mereka bisa mengkolek dan tugas mereka untuk mendistribusikan kepada komposer-komposer yang terdaftar ke mereka, khusus untuk performing rights. Gitu. Ntar nih Mas, gue sebenarnya mau nanya lagi. Banyak nanya gue, nggak apa-apa lah. Banyak banget ini kita Iya, bahas. Kan ini kan ngobrol, kan? Soalnya ini sebenarnya apa ya, banyak Penting, emang memang. dari dulu gitu. Kayak gini Mas, musisi kafe deh Mas. Oke. Misalkan dia mainin lagunya Silon Seven. Ya. Top 40 lah, Top 40 lah, Yoi. top 40. Yoi. Berarti si pihak yang nge-hire si musisi kafenya harus ngebayar performing rights ke WAMI. WAMI. Iya. Nah, tapi pada kenyataan di lapangannya mungkin ya nggak semuanya bayar Si venue-nya. si venue-nya. Betul. Nah, terus kalau ngomongin apa namanya? Untuk biar tahu lagunya yang dibawain apa segala macam, apakah emang harus bikin playlist lu apa nih gitu, Iya, atau gimana gitu. Iya. Bener, itu jawabannya. Jadi kok nanya sendiri, jawab sendiri. Jawab pertanyaan lu sendiri. Udah menjawab. Jadi maksud pertanyaan lu gini kan sebenarnya. Kalau si venue ini membayar performing rights kepada WAMI, bagaimana si WAMI tahu cara mendistribusikannya sehingga didistribusikan kepada penulis lagu yang dimainkan? Itu bukan pertanyaan lu. Bener. Ya, pertanyaannya tadi lu udah jawab sendiri. Harus submit playlist. Submit playlist ke WAMI-nya. Iya. Itu wajib nggak? Ada hukumnya nggak? Yang sekarang sih orang kebanyakan males kan? Iya. Kecuali diminta ya. Enggak, kalau misalnya kan tadi harus submit ke WAMI kan. Tapi kalau bandnya belum pernah mendaftarkan, Ya. apa dong di cover lagunya? Gimana belum? Ya makanya rugi, makanya harus didaftarin. Oh, berarti kalau misalnya ada kafe yang mengcover ada kafe yang meng-hire band lagu-lagu cover lagu-lagu orang nih. Noksa misalnya. Iya, tapi si Noksa sendiri belum pernah Belum daftar mendaftarkan. WAMI. Ya, Berarti rugi. dia nggak Noksa nggak dapat. Nggak dapat. Emang cuma yang terdaftar. Cuma yang terdaftar. dan dia yang nggak bisa akan dapat. nuntut ya, berarti. Iya, Nggak iya. bisa. Nah, berarti Ada kalau yang tuh ya. dituntut itu dia udah pernah daftarin ya berarti ya lagunya. Nuntut yang mana nih, kasus yang mana? Ya banyak kan sekarang lagi rame juga tuh ada Ya kan musisi cover kan sempat ada masalah juga tuh kan. Ya, dan itu sebenarnya kasusnya di YouTube kejadiannya, bukan di venue. Nah, taruhlah Mas, kalau tadi kan kata lu kan bukan di venue. Kalau misalkan kita jadiin masalahnya ini di venue deh Mas. Oke. Nah, di venue dulu dan ya. Iya. Itu dituntutnya gimana tuh? Gimana tuh Nggak Mas? bisa nuntut sebenarnya kalau di venue, karena kan ya namanya juga performing live ya gitu. Ya agak susah sih hukumnya. Kalau lu nuntut orang, Agak misalnya lu repot ya. penuntut ngamen, ya agak susah sih. Ya kan kita nggak mungkin nuntut ke musisi covernya kan. Pasti Iya, kan iya. ke yang punya venue. Betul. Tapi intinya adalah kalau kita melihat dari tadi ya, band cover main di venue, yang sebenarnya kan yang diuntungkan oleh itu adalah si pemilik venue-nya kan. Betul, Karena mungkin dia betul. charge tiket, dia jualan Iya, minum dan iya, lain sebagainya iya, gitu. betul. Jadi si WAMI atau si LMK ini dia akan mengkolek ke si venue-nya, Venue. dia tidak akan menagih kepada si band Nggak akan, iya Yang benar. penyanyinya nggak Iya. akan. Itu bukan. Jadi band ya, makanya kan gue bilang tadi band itu dia sebagai performing artist, dia cuma perform doang kan. Gue dibayar untuk perform gitu. Yang harus bayar si performing rights-nya adalah si venue-nya itu sendiri. Kalau di Indonesia yang terjadi adalah untuk festival-festival gede udah mulai tertib sih. Oh ya. Jadi kalau Iya. misalnya beberapa festival, kalau lu mungkin pernah, lu mau main di festival ini, lu harus submit playlist, harus. Gunanya itu ya emang ya. Sebenarnya itu. Tapi kalau lu di luar negeri itu nggak ada, semua harus. Wajib Apalagi ya. kalau lu kayak tempat-tempat kayak Jepang, Makanya kayak Eropa, klub-klub kecil pun lu diminta, udah tertib banget mereka. kayak Mereka diminta di playlist. luar tuh nggak pernah ada ribut-ribut kalau misalkan kayak ya si siapa namanya Sebastian Bach main Iya. kemana bawain lagu Skid Row, si Ozzy bawain lagu Black Sabbath Iya. karena memang si Udah dapet. ya karena memang dari si penyelenggaranya udah masukin jatah ke Penulis lagu. Penulis lagu, itu dia. Berarti musisi di sana makanya bisa Punya Lamborghini. bisa lumayan berduit lah ya. Makanya ini sebenarnya ya balik lagi ya, gue juga kan dulu ngeband ya. Jadi Iya. kita terbiasa
bahwa kita hidup dari manggung misalnya kan. Iya. Apalagi kalau zaman sekarang yang namanya CD atau YouTube itu udah jadi kayak marketing Iya. fee gitu kan. Duit Iya. kita nggak terlalu banyak di situ kan. Iya. Kita banyaknya dari manggung kan. Nah, jadi kadang-kadang kita banyak lupa bahwa sebenarnya ada revenue kita sebagai penulis lagu gitu, yang dikelola oleh si publisher. Dan bayangin ke depannya, gue selalu ngomong gitu, bayangin ke depannya ketika semakin banyak kayak mungkin sekarang paling gede YouTube gitu kan. Siapa Ya. tahu nanti suatu hari ada I don't know, Facebook tiba-tiba Ya, ngeluarin ya, something ya, gitu ya, 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 ya. Yang bisa dimonetize. yang bisa dimonetize. Kayak misalnya contohnya Netflix gitu Iya, kan. iya. Dulu kan berapa tahun yang lalu kita nggak kepikiran ada yang namanya Netflix, Hotstar atau video platform. Bayangin semuanya ini nanti akan membayar royalti kepada penulis lagu. Waduh, musisi Sebenarnya gede ya Dapat duitnya ya. Banyak Lumayan, juga. lumayan. Jadi seiring game aja sekarang Betul, kasih betul. pakai lagu loh. Iya. seiring musiknya. besarnya revenue iklan di YouTube kalau sekarang ya, maka seiring besarnya juga sebenarnya royalti. Kalau walaupun sekarang terus terang sampai hari ini nggak gede-gede amat sih Ya, sebenarnya ya, ya. tahu sendirilah gitu kan. Nah, kalau misalkan Tapi kedepannya kedepannya. potensinya lumayan. berarti kan kalau misalnya ngomongin gede kecilnya ini itu kan tergantung dari views kan. Betul, Sama pendapatan. berapa lama duitnya nyangkut. Betul. Nah, kalau gini Mas, misalkan ada contoh kasus nih, penulis lagu ada kontrak sama label, anggap 2 tahun. Hasil penulisan lagunya itu masuk ke label, mungkin nggak gitu? Secara hukum yang gue tahu ya, bahwa itu tadi gue bilang, lu sebagai penulis lagu dan lu sebagai performing artist, secara hukum ini adalah dua hukum yang berbeda. Mm-mm. Jadi secara hukum kalau label ingin melakukan itu, kontraknya harus 2 dengan 2 PT yang berbeda. Iya, iya. Walaupun pemilik PT-nya mungkin sama, Mm-mm. gitu. Jadi harus dicek lagi. Kalau yang artis yang udah sign sama label gitu ya, nanti bisa silahkan dicek lagi kontraknya. Ada 1 kontrak atau 2 kontrak. Karena kalau cuma 1 kontrak, biasanya itu adalah kontrak sebagai performing artist. Mm. Nah, tapi kalau ada 2 kontrak, nanti juga bisa dicek. Biasanya 1 lagi kontrak dengan publishernya. Nah, artinya memang dua-duanya sudah dikelola oleh si label tersebut gitu. Dia sebagai performing artist dan dia sebagai penulis lagu. Kalau dulu Ya dulu. semua masuk ke major label. Oh, dulu, Makanya gua iya, bilang. iya. Karena dulu belum ada yang ngerti. Bencinya gue. Iya. Karena kan gue pernah di major label. Bener, Faisal. Mana ada manajer. Iya. Kita kontrak ngerti, iya. diterangin nih ini lu apa namanya? Haknya ini. Hak lu ini terus ini ada hak yang namanya kan dulu kan suka nih publisher apaan nih publisher ya kan Iya. kan Iya. kita nyari tahu sendiri kan begitu Iya, tahu. iya. Oh, wah. Karena aturan yang sekarang bahkan kalaupun itu tadi si label dan si publisher ini berada dalam satu owner, dari sisi PT harus beda. Iya. Nggak bisa satu PT yang sama. Oh, emang harus Ada dibedain aturannya. ya, Iya, karena dasar hukumnya berbeda publisher sama label itu. Makanya kan ya di Indonesia tuh masalah royalti tuh panjang banget karena ya. Diributin mulu. Nggak Karena selesai juga. karena kita semua masih awam sama publishing ini. Iya, iya, iya. Masih iya. banyak yang nggak awam. paham, iya. Iya. Gitu. Makanya semoga abis ini yang melihat podcast ini bisa agak lebih Nah, paham haknya masing-masing. Yang udah ngeband, bikin album, bikin lagu Iya ya kan? kan. Paling nggak Ada loh hak Hari ini kalian. Iya. Paling nggak udah harus tahu stepnya Jalannya gimana setelah lu bikin lagu biar semua hak-hak yang selama ini apa namanya harusnya bisa dapat ya udah lu amanin dari awal gitu Awanin ya. dari awal kayak tadi bagi-baginya kalau istilahnya gono gininya udah diberesin di awal jangan gono Apalagi gini pas publishnya bubar. apalagi publishnya di digital ya. Iya. Soalnya kan semua mau gimana pun makin ke depan juga ya udah serba digital kita udah nggak akan bisa bener. ngetop lagi kecuali Bener. ya makanya kan ya kita paling bisa cuman nih gue mau ngeklaim ini jadi ntar tinggal publisher yang gelak. Betul, gitu ya. betul. Harus melalui publisher lah yang Betul. ngeklaim. Untuk hak ciptanya. Apalagi ke depannya sekarang udah mulai ada NFT music kan. Ya, Yeah. tapi NFT juga masih itu tuh. Tapi kan kalau NFT kan kalau sebagai kepemilikan haknya itu kan lebih jelas, Vin. Iya. Soalnya kan yang upload siapa berarti si ownernya dia gitu Iya. kan. Jadi kalau NFT itu bayangin kayak misalnya tadi kan gue bilang ada split antara si penulis lagu. Nah bedanya kalau NFT adalah kalau ini jadi kan ada yang namanya kalau dalam hukum itu namanya hak moral dan hak ekonomi. Nah hak moral itu sebenarnya tidak bisa berpindah kayak misalnya gue bilang tadi orang yang udah meninggal tetap harus ditulis Iya. bahwa dia yang penulis lagu. Nah yang terjadi adalah si hak ekonominya ini dialihkan ke NFT.
gitu kan. Jadi haknya si ini dialihkan ke NFT, ya jadi kayak saham gitu kan. Jadi lu dapat yang beli NFT lu dapat sekian persen share dari kepemilikan hak cipta lagu tersebut gitu. Tapi kalau kita ngomongin NFT, nanti dulu deh, ntar malah makin pusing soalnya. Ya, mendingan satu-satu dulu deh. Mas, kalau buat teman-teman nih yang Baru nonton mulai nih. baru mau mulai gitu. Iya. Tipsnya ada nggak Mas? Biar kayak gue mesti ngapain dulu setelah bikin lagu? Apa gue harus publish ke Spotify dulu? Apa gue cetak fisik dulu? Atau gimana? Ada tipsnya nggak Mas? Jadi kalau gue sih tadi ya, pertama tipsnya adalah membedakan kalian si artis ini sebagai penulis lagu dan sebagai performing artist. Ya. Ya kan? Kalian sebagai penulis lagu daftarkan ke publisher. Nah, kalian sebagai artis zaman sekarang itu udah banyak sekali opsinya kan. Ya. Kita udah ada yang namanya agregator gitu Ya, kan. ya. Macam-macam lah online gitu. Ya. Nah, itu sebenarnya di zaman sekarang ini kalau misalnya dia udah bisa record, dia udah bisa mixing mastering sendiri, apalagi dia jago sosial media, bisa promo, ya udah kerjaan sendiri juga oke gitu. Ya. Sampai dalam waktu tertentu misalnya tiba-tiba meledak gitu ya, wah hitsnya rame, atau misalnya demand-nya udah mulai tinggi, nah mungkin dia akan perlu bantuan record label untuk melakukan, karena dia udah nggak bisa ngerjain sendiri, dia perlu tim dan lain sebagainya kan gitu. Ya silahkan kerjasama dengan record label gitu, karena sekarang juga banyak record label ya, termasuk di company gua 12 Wired sendiri. Jadi kita ada divisi publishing, kita juga ada divisi label services gitu, dimana kita juga bisa bantu artis-artis untuk melakukan rilisnya. Makanya kan kalau publishing sebagai komposer, kalau label services untuk si master rekamannya itu tadi gitu. Jadi teman-teman bisa langsung kontak Mas Dimas di Yes, di 12 Wired. Ya. Alamatnya itu langsung 12wired.com. Siapa di sini? Di mana? Di sini. Jadi di mana? Nggak, kasihan soalnya teman-teman kita yang udah bikin Banyak lagu, banget banyak teman-teman banget, kita. Pade. Iya, kan? iya. Udah diupload ke YouTube, kemana-mana, Iya. ke Spotify, tapi nggak bisa dapet uang gitu Betul. kan. Yang lebih kasihan sampai berantem terus diklaim duluan sih. Nah itu parah sih kalau gue bilang, kalau sampai bisa begitu. Tapi gimana? Jangan lah ya. Ibaratnya jangan lah gini ya. Pak Ade, kita sebagai pelaku musik dengar kata-kata publisher, agregator, Udah puyeng gitu duluan. udah puyeng duluan. Agregator kayak band ini ya, thrash metal Iya ya. kayak band thrash metal gitu. Oh ini agregator band thrash metal gitu. Nah kalau misalkan gini kejadiannya, lagunya udah ada dari sekitar 20 tahun yang lalu lah misalkan. Nah itu. Terus ini lagu yang cover banyak banget nih, yang cover banyak banget, cuman nggak pernah didaftarin. Nah kan misalkan sekarang dia tahu nih, terus daftarin nih. Nah itu yang dulu-dulu bisa dikolek nggak? Yang terberedar di YouTube atau apa? Gitu. Kalau teori gua, kalau di YouTube mestinya bisa. Bisa ya. Tapi kan YouTube sendiri baru mulai monetizing itu, gue lupa ya tahun berapa ya, 2008 gitu ya baru bisa monetizing. Kelihatannya ya. Ya, baru sekitar segitu gitu. Sebelum itu ya nggak tahu kan. Iya nggak. Maksud gue berarti walaupun ini udah lama banget Betul. lagunya baru didaftarin sekarang, Iya. itu berarti yang selama ini ada di digital segala macam Iya. itu bisa diklaim berarti ya. Mestinya bisa. Berarti Tergantung dari sistem YouTube-nya. Apakah ya kan mungkin mereka juga secara sistem ganti-ganti gitu kan. Ya. Tapi secara teori sih mestinya bisa. Soalnya kan anak-anak terutama di metal ya yang awal-awal 2000-an, akhir-akhir 90-an bikin lagu, bikin album dan segala macam nggak ada tuh yang ngurus-ngurusin. nggak ada. Publishing lagunya kan juga banyak yang cover. beredar udah banyak. Yang yang cover di YouTube segala macam kan banyak. Berarti bisa ya di Iya. kalau daftar sekarang gitu ya. Iya. Makanya gue bilang ke depannya mending cepetan didaftar, karena Iya. gue ada nemu kasus di mana ya kayak gitu, lagu lama gitu ya, tiba-tiba ada orang yang klaim. Pada saat si penulis lagu aslinya mau ngeklaim, udah ada yang ngeklaim. Iya. Nah itu susah, karena yang terjadi kalau udah ada yang ngeklaim, si YouTube sudah membagikan kepada yang ngeklaim duluan. Iya, itu berarti banyak banget kan kasus seperti itu. Ada kasus kayak gitu. Jadi sehingga yang terjadi adalah ketika ya penulis aslinya mau ngeklaim, kan lu bilang tadi, yang belakang-belakang gimana? Kalau udah ada orang lain ngeklaim, YouTube udah, gue udah bayar ke dia, lu ngomongnya telat. Gimana gue tahu yang beneran lu kan, misalnya gitu ya, bahasa kasarnya. Itu kalau itu mesti pengadilan berarti ya. Iya, pengadilan ya, ribet lagi, tahu sendiri iya, pengadilan iya, urusannya gimana kan. Apalagi di sini. Makanya. Semuanya kan warnanya hitam. Mas, kalian deh Mas, ini tadi kan kita udah sebut agregator juga. Minta jelasin dikit aja deh Mas. Yes. Mungkin teman-teman juga harus tahu lah gitu. Yes.
Nah, kayak tadi gue bilang, pertama tadi kalau penulis lagu dia dikelola oleh publisher. Kalau si Performing artist. performing oleh misalnya agency atau artist management. Nah, kalau agregator itu sebenarnya yang dia kelola adalah si master rekamannya. Ya kan? Oke. Nah, jadi yang terjadi adalah si pemilik master rekaman atau yang kita sebut record label, dia ingin menjual rekamannya. Ya kan? Dia menjualnya mengkuasakan ke agregator. Jadi tugas agregator itu biasanya dia hanya mendistribusi atau istilah kita distributor lah kalau bukan musik ya. Jadi dia mendistribusikan dari si master rekaman milik si record label ini kepada digital service provider di seluruh dunia. Jadi yang dimonetize adalah si master rekaman. Oh gitu. Berarti dua hal yang berbeda nih ya. Dua yang beda dengan publisher. Iya. Ya udah, Berarti tetap dua-duanya harus masuk dong. Betul. Masuk agregator juga, masuk ke publisher juga berarti kan. Makanya gue bilang tadi, kalau lu Topi sebagai pemilik master atau record label, lu akan berurusan dengan agregator. Ya. Tapi kalau lu Topi sebagai penulis lagu, lu akan berurusan dengan publisher. Berarti untuk pembahasan agregator jangan sekarang juga. Takut soalnya ini hal yang berbeda kan. Hal yang berbeda. Itu label. Itu label. Itu nanti urusannya nanti. Nah, Iya. yang masih berkaitan berarti tadi kan kita sempat nyinggung cover nih Mas. Nah, terus kan ada istilah copyrights. Nah, terus kalau misalkan gini Mas, gua nih misalkan bikin cover, terus dikirimin surat cinta nih sama YouTube kan, terus ada muncul beberapa nama negara gitu kan, terus ada mau di take down, kalau monetize. Ada di mute juga. Ada yang di kadang-kadang. mute juga. Nah itu gimana tuh Mas? Ya itu tadi, karena gini, kalau kita melihat dari sisi hukum ya, dari sisi hukum internasional, bukan hanya di Indonesia, yang namanya si pemilik penulis lagu atau si publisher itu hukumnya lebih tinggi dari sisi kekuatan hukum, karena dia adalah asal muasalnya. Sebelum lagu itu direkam, kan lagu itu ditulis dulu. Iya. Jadi yang namanya hak cipta itu ada lebih kuat di publisher. Gitu. Makanya ketika si publisher ini punya akses ke YouTube termasuk kayak di Wired, kita punya akses untuk melakukan itu tadi. Apakah si yang menulis cover ini mau kita take down atau mau kita monetize atau kita mute gitu. Itu sebenarnya kuasanya ada di publisher. Gitu. Jadi kalau gua sih sebagai publisher, gua akan balikin lagi sih ke si penulis lagunya. Itu tergantung Karena requestnya kan balik lagi, gua kan cuman si publisher ini dia cuman menjalankan hak yang diberikan oleh si penulis lagunya. Iya. Hak yang sebenarnya kan melekat ke penulis lagu. Jadi biasanya gua akan balikin penulis lagu, ada yang cover lagu ini lu keberatan nggak? Enggak, santai aja. Ya udah santai aja. Oh kalau keberatan misalnya, keberatan nih, gue pengen tuntut bisa tuh ya? Bisa. 3M ya. Bisa. 3M atau take down? 10M kemarin. Berapa yang kemarin? 3M Bisa lah. take down juga. 3M ya? Oh, misalnya tadi ada band yang mau cover lagu Noxa tapi band cafe gitu. Gue tuntut nih misalnya. Tuntut aja 3M. Iya, 3M atau take down gitu? karena sebenarnya itu tadi yang pegang kuasa itu tetap penulis lagu. Wih. Gitu. Karena kan ya mungkin kalau misalnya kalau lu mengcover mungkin nggak terlalu. Atau misalnya lu keberatan lagu lu dijadiin dangdut koplo misalnya gitu kan. Gua nggak suka. Waktu gua nulis lagu nggak mungkin lagu ini jadi dangdut koplo. Iya, Kan iya. bisa aja kan. Lu sebagai artis, gua nggak setuju dangdut koplo take down misalnya gitu. Atau misalnya yang terjadi lagu lu dipakai kampanye. Oke. Ya. Jadi Lagu lu di Kesel, kampanye kan? terus lu nggak suka sama orang yang lagi kampanye. Gua nggak mau lagu gua dipakai, kan bisa aja take down. Bisa. sebatas take down ya, tapi tuntut bisa. Bisa. Pilihannya gini, mungkin pilihannya Ngomongnya agak ragu gitu dia. mungkin pilihannya gini Pak De. Kalau masalah tuntut ini nih analogi gua aja ya. Enggak, soalnya kan banyak yang terjadi. Karena kan sekarang. penggunaan lagu tanpa Iya, tanpa banyak. izin jadinya. Wih, ngeri juga ya. Jadi mungkin gini Pak De, ada deal-dealan di belakang. Mungkin ya. iya. Lu mau pakai lagu gua nggak apa-apa tapi sekian atau take down gitu. Iya. Mungkin ya. Biasanya kita gitu. 3M. 3M Iya. atau take down gitu. Iya. Ketika misalnya kita merasa, misalnya kalau gua dari publisher nih, ada penulis lagu, komposer yang gua wakilin, misalnya diupload di YouTube. Kalau gua melihatnya, ada sesuatu yang nggak adil. Misalnya sesuatu yang nggak adil itu apa? Yang uploadnya itu ternyata ada brand gede di videonya, di belakang ada logo produk dan lain sebagainya gitu. Viewersnya udah jutaan gitu. Terus komposer gua, ya waktu itu gua
nggak dibayar apa-apa gitu di situ gitu kan. Nah artinya kan ada hak komposer gue yang merasa dirugikan ketika musiknya dia dipakai oleh sesuatu hal yang komersil yang menguntungkan brand tertentu gitu. Misalnya kita tahu brandnya brand gede, punya budget dan lain sebagainya gitu. Nah biasanya kita sebagai publisher melakukan negosiasi dengan si brand tersebut gitu. Ini gimana nih gitu kan? Karena ada hak nih komposer gua. Misalnya contohnya itu tadi kayak lu bilang tadi si komposernya ini juga udah berhenti dari bandnya, misalnya kan gitu kan. Dia nggak ikutan, mukanya nggak muncul di situ, tapi dia tetap punya hak di situ. Itu bisa terjadi. Nah kalau misalkan gini Mas, ini kan pernah kejadian, bukan pernah, mungkin ada kejadian gini, musiknya dipakai buat iklan tapi liriknya dirubah. Ya, Itu sama aja berarti. ya harus seizin komposernya. Karena Berarti ada notasi. si nulis musik apa bukan si penulis lirik dong? Ini kan sering Penulis terjadi lirik. Di iklan-iklan lah ya. Iya Iya. iklan ini kan Iya. yang kita omongin Sering iklan. banget kayak Iya, Kan harus lirik dan harus notasi ada. soalnya. Lirik dan notasi. Lirik dan notasi harus ada izin. Kalau dia nggak punya izin, bisa dituntut yang punya iklan. 3M gitu. Yoi. Lamborghini kan. Ya moga-moga lah ya. Moga-moga ada yang cover tanpa izin ya. Moga-moga ada yang cover lagu lu tanpa izin. Langsung tuntut ya. Jadi makanya kalau gue denger kasus-kasus kayak gitu tuh gue selalu nanya, wih ada yang cover. Maksudnya ada yang nuntut. Siapa yang nuntut? Gitu. Karena kan sebenarnya kan balik lagi kalau gue sih sebagai publisher, gue akan menginikan lagi si komposernya gitu. Iya, Biasanya kalau publisher yang karena kita kan berada di industri yang sama kan. Kita kan ya sama-sama cari makan lah kita di sini kan. Kita nggak mau sama. Kita kan mencari yang fair-fair aja gitu. Kalau misalnya nuntutnya lu nuntut perorangan apa misalnya yang mengcover tapi angkanya nggak make sense gitu kan lu sama-sama nyusahin orang kan namanya gitu kan. Ya nggak enak juga lah kita di industri sama-sama kayak gitu. Kita fair-fairan aja. Ya jadi ketemu di tengah berapa lah, ya kan? Harley nggak apa-apa lah. Tapi yang ngeri kalau nge-cover lagu band luar kali ya. Iya, Nah, itu. iya. Karena band luar kan nggak mau tahu kan kadang-kadang kan. Iya. Gue ada beberapa kasus yang memang cukup strict gitu. Cukup strict, mereka nggak mau lagu mereka di cover. Biasanya mereka akan minta take down. Tapi bahkan band luar sekalipun, ini kalau misalnya kita sebagai individu, misalnya lu ya main cover di gitar cover misalnya di YouTube lu, setahu gua big publisher tuh nggak akan nargetin itu gitu. Paling worst case-nya adalah minta take down. Iya, gue ada beberapa tuh yang gue suka cover-cover tuh ada beberapa yang di take down. Iya, worst case-nya minta take down. Biasanya kan Nuntut sih enggak. dikasih surat cinta dulu kan yang ada negara-negaranya tuh dari A sampai Z. Terus udah gitu nanti di mute atau apa sih kalau bisa di style tapi kita nggak bisa dimonetize. Diklaim. Jadi diklaim. Enggak, kalau gue mereka di royaltinya. Instagram, kalau di Instagram langsung. Ya di Instagram, di YouTube juga sama. Langsung Iya. dia nggak ada, pokoknya tahu-tahu ada notifikasi. Iya. Kalau ini nggak bisa ditayangin lagi karena Karena yang punyanya nggak ngebolehin. Instagram juga nanti lu bayangin Instagram nantinya akan semakin canggih juga sama seperti Iya, YouTube. iya. Kelihatannya kayak gitu sih bakalan. Iya, jadi bayangin nanti semua sosial media, termasuk TikTok juga segala macam lagi rame. Iya. Nggak tahu 2 tahun lagi nanti ada sosial media lain gitu ya. Mereka udah bisa secanggih itu gitu. Jadi kita bisa mendetek. Kelihatan sih bakalan Bakalan kayak memonetize gitu. mereka. Nah sekarang bayangin benefitnya sebagai yang komposer itu nanti gimana? Jadi semakin banyak lagu lu di cover dari sekian social media platform, lu dapat royalti, which is good kan? Berarti misalkan ada yang joget-joget pakai lagu Noxa gitu. Iya. Terus 3 miliar gitu. Iya, dapat miliar ade, views gitu. ade 3 miliar dapat. 3 miliar views. Tapi sekarang udah Gue ajak liburan lu ajak liburan. Beli lampu dong Pak. sekarang udah terkoneksi sama semua sosial media atau hanya baru YouTube sama baru beberapa aja? Kita udah semua sosial media. Semua, Tinggal beda masing-masing sosial media belum secanggih YouTube terus terang. YouTube yang paling karena YouTube duluan kan. Dia dari 2009. Belum serapi YouTube berarti ya? Belum serapi YouTube. Tapi nanti kedepannya yang gue tahu Iya, sih kelihatan Facebook, sih bakalan. Facebook, Instagram itu udah akan semakin canggih juga. Kedepannya- TikTok juga akan semakin canggih. Kedepannya semua sosial media akan Harus. bisa dimonetize. Harus Bisa Kayaknya dimonetize. bakal bisa ke situ sih. dimonetize. Iya. Kelihatan. Karena hukumnya seperti itu. Karena kalau enggak ya itu tadi Soalnya udah mereka mulai akan larang-larang dituntut. kan. Iya. Kayak tadi kan cover lagu ini dilarang. Iya nggak dilarang. Jadi bakalan ada It's good news untuk penulis lagu. Iya. news untuk menulis lagu. Gini Mas, ini pertanyaan juga nih kan. Gua kan pelaku
gitar cover, bass cover gitu-gitu. Ada cara yang lebih halusnya nggak Mas? Kalau misalnya gue mau cover lagu orang gitu. Minta izin Minta langsung. izin. Kalau misalkan gue mau cover lagu Pantera, Dimebag kan udah nggak ada nih. Gue mesti izin sama siapa nih? Ini Paul sama Phil Anselmo. Vinnie Paul kan udah mati, tinggal Rex Oh iya, Brown aja, iya, Rex iya, Brown mau. sama Phil. Ya terus terang gue menghadapi beberapa kasus itu gitu. Kayak kemarin ada artis gue, Voice of Baceprot cover Metallica dan Sepultura. Gitu Oh kan. iya dia kan banget. Ya kemarin. Ya kita minta izin. Berarti dari pihak publishernya. Publishernya. Kita ke publishernya mereka. Publishernya bisa bantuin ya, minta Iya, izin ya. Iya, minta izin. Oh gitu. Berarti Minta Sekarang izin banyak banget tinggal kan penting nego banget ya harga. publisher ya. Berarti ada duitnya juga tuh ya. Iya, tinggal nego harga aja. Biasa mahal nggak Mas? Ya itu nanti tanya aja sama publishernya. Tergantung bandnya kan. Tergantung bandnya karena kan Kalau Metallica gua rasa mahal. Iya. Karena kan dia juga nanti akan nanya ke yang pegang Metallicanya kan gitu kan, si publishernya ini gitu. Ya nego-negoan sih. Berarti kalau cover-covernya viral-viral gitu langsung ke publisher kan? Publisher. Misalnya ada monetization sama Ya makanya kan gue bilang tadi kalau misalnya kita udah tahu bahwa si kita akan memonetize si konten ini, yang paling aman adalah meminta publisher dulu gitu. Izin ke Walaupun kan publisher tapi dulu. nggak semua bisa orang punya di-share- akses. bisa share juga ya. Orang nggak semua orang punya akses itu. Iya, kan, iya, gitu iya, kan. betul. Jadi memang kalau kasusnya di YouTube ya main dulu kan biasanya. main Main dulu. dulu. Main Kalau dulu di baru take down ke ya kasus. udah deh Iya. gitu kan. Take down ya udah, nggak Ya apa-apa. udah lah nggak apa-apa. Bikin lagi. Bikin lagi. Iya benar. Iya kan yang gitu-gitu udah bikin Iya. lagi. Bikin lagi. Pasti ketegor terus. Iya pasti. Iya, karena memang secara aturannya memang harus minta izin dulu. Kayaknya bakalan makin ketat ya ke Iya. depannya ya. Iya. Karena sekarang baru upload sebentar aja udah langsung ke detect loh. Langsung Iya. di-detect. Iya kan? Dan itu yang mendetect duluan publishers. Ya kan kalau udah masuk sistem. Iya, Soalnya kan udah di AI sistem. semua kan sekarang. masuk sistem. Publisher, jadi kan ada dua, ada publisher sama si pemilik masternya, labelnya juga akan dapat notifikasi nih. Ini lagu lu, master lu dipakai sama Iya, si iya. ini, gitu. Berarti semua yang ngurusin udah AI ya? Iya, jadi ada sistemnya YouTube. Jadi kayak gue sebagai publisher gitu kan, misal lu daftarin ke gua gitu. Ketika lagu lu ada yang pakai, nanti muncul di dashboard gua. Iya. Muncul di dashboard gua. Ya udah ngomongin Nah, pakai kalau juga. misalnya iya. Baca ya. Kalau misalnya lu daftar di publisher gua, lu sendiri akan punya dashboardnya. Jadi lu bisa login sendiri dan lu bisa login sendiri, terus lu bisa ngeliat sendiri ini orang oke apa enggak. Jadi lu bisa melakukan yang lu bilang tadi, Iya. take down, claim atau kayak 3 gimana. miliar gitu. Ya. Jadi kalau di sistem yang kita pakai di 12 Wired, lu bisa login sendiri, lu bisa claim sendiri. Kalau lu nggak suka ya lu take down, kalau lu suka lu claim. Kalau oke lah, tapi yang nyet ya 3 miliar gitu kan. Berarti ada 3 opsi di situ. Nah mau nanya nih kalau misalkan podcast kayak gini itu gimana? Ya kalau Kalau- misalnya kalau nanti publisher? kalau misalnya nanti ada lagu originalnya yang dipakai di podcast ya tetap harus minta izin dulu. Minta izin tetap ya. Iya kalau Potongan maksudnya. Potongan podcast. biasa kan ada dari podcast yang diambil dan dipublish lagi Sama channel misal dipotong-potong terus jadi viral gitu. menjadi viral misalnya. Oh. Ya pemilik podcastnya tetap akan punya hak di situ. Nah karena gini, kalau publishing yang kita kelola itu kan adalah lagu. Nah kalau podcast, setahu gue yang dikelola adalah masternya, agregator si berarti. rekaman. Si agregator berarti. Lu Agregator, kayak si label rekamannya. jadinya. Iya kayak dia kayak record Ya label jadi ya. lu bisa mengklaim tapi lu sebagai pemilik masternya. Berarti harus bukan terdaftar lagu. di agregator dulu berarti Ya kan. terdaftar di agregator. Kita udah ada belum sih? Udah. Apa tuh? Agregator buat podcast. Udah kan lu udah dari Udah, Spotify. Kan daftar sendiri bisa kan. Udah. Kok gue ada. deg-degan sendiri jadinya. Udah di Soalnya sekarang Spotify. Statwell ya. Makanya jadi sekarang ini kayak aduh udah belum ya jadi Iya. ini sendiri. Overthinking. dia. Overthinking. Mas. Butuh healing, Mas. Itu healing. Iya. Berarti harus banyak sekarang kalau punya karya harus banyak konsultasi sama publisher nih. Iya. Iya kan? Jangan berjalan sendiri ya, ngeri juga ya. Iya. Disitulah peran publisher gitu. Jadi ketika kayak misalnya kita akan bantuin kalau misalnya nanti lagu mereka dipakai kayak gitu tadi kan, dipakai orang terus diupload, ya terus mereka kan nanya kan diskusi Iya. kan, ini enaknya Iya. gimana gitu ya, itu kita bisa bantu gitu dari sisi publisher. Nah terus kalau yang kayak tadi kan band misalnya berlima nih atau berempat lah. Dia kan daftar nih ke publisher nih. Kan tadi porsinya ada masing-masing nih. Nah itu nanti hasil monetis itu
kan dalam berupa uang lah. Itu nanti ditransfer langsung ke musisi ini atau Kalau publisher dia berhubungannya sama individu. sama individu, berarti Si publisher akan transfer langsung ke orangnya. ke orangnya, misalnya ke gitaris ya gitaris, ke Ya. vokalis ke vokalis. Betul. Oh gitu. Betul. Tapi kalau misalnya record label itu biasanya kan Ke grup ya. biasanya dia sebagai satu band anggotanya ini ditransfernya ke satu rekening gitu. Biasanya kan. Yang Atau kalau dikuasakan. manggung juga gitu kan. Iya. Manggung kan ada artis manajemennya kan. Iya. Iya. Jadi si artis manajemennya bagi-bagi ke industri. Iya. Kalau publishing nggak bisa. Harus ke pribadi Harus ke individu sendiri-sendiri. langsung. Jadi kita akan transfer langsung ke perorangan. Oh berarti lebih enak sih sebenarnya. Iya, buat si pencipta. Si pencipta karena kan haknya jelas kan. Iya. Iya. Apalagi yang berantem gitu. Iya. Gak usah berusaha sama dia lagi. Iya, Makanya kalau bisa. kayak publishing di gua ada dashboardnya. Jadi makanya gua cerita tadi, lu bisa login sendiri, lu ketahuan. Jadi yang lu lihat dolar pendapatan lu itu individu lu pribadi, bukan band lu. Bukan band, pribadi ya. Pribadi, lu dapat ini Berarti duit. lagu-lagu yang dulu yang misalnya kayak lu Bon, lu kan banyak juga Bon. Bandnya banyak, albumnya 10. Lagunya banyak, maksudnya bisa dong buat didaftarin nih. Bisa. Cuman harus kesepakatan band yang lain. Nah, personil yang kesepakatan lain dulu bagi-baginya itu yang harus disepakati dulu. Gila ini penting banget. Ini nih ilmu Ini banyak banget. Ini Iya, banyak iya. banget sih pertanyaan sebenarnya nih. Tanya aja Pak. Emang sebenarnya kita bikin podcast tuh sebenarnya buat kita sendiri gitu. Ini ntar mereka. tayangnya di ini kok WhatsApp keluarga. WhatsApp keluarga band. Iya, WhatsApp keluarga. Om Moni ada pertanyaan gak, Moni? Oh, udah sih tadi. Udah mau tidur. Nah, kalau live performing cover gitu-gitu, berarti kan Ya, kalau live performing cover itu tadi hubungannya performing rights. Nah, cuman ketika si live performing cover itu direkam, lalu diupload ke YouTube, baru publishing masuk. Iya. Kalau misalkan streaming gitu. Kalau live sebenarnya masuknya performing rights yang gue bilang tadi bentuknya jadi kayak broadcast gitu kan. iya. Tapi begitu kita masuk ke video on demand, nah itu kalau istilah publishingnya adalah sinkronisasi, adalah synchronization rights yang akan bisa kita collect. Pokoknya selama ada di digital itu akan masuk ke publisher berarti. Yes, kita bisa collect. Iya, Maksudnya publisher akan collect untuk hak cipta lagunya. Nah, kalau misalkan ke website streaming kayak OnlySans gitu-gitu. Pokoknya kalau bajakan ya nggak bisa di-collect. Tapi itu private gitu kan. Maksudnya mereka biasanya mendapatkan keuntungan dari Iya, subscribernya. Subscriber. subscriber. Ya, mestinya ya itu tadi, mestinya adalah tugas si publishers untuk mengkolek sekian banyak platform itu. Iya, termasuk kayak Twitch gitu-gitu Iya, ya. iya. Twitch kan lagi rame sebenarnya kemarin. Iya, lagi Terus rame. lagi rame kan. Cover gitu. Yang cover mereka sempat kayak blackout gitu kan, kayak sebenarnya lagi tiba-tiba banyak konten di take down kan di Twitch. Itu gara-gara publisher sebenarnya. Nah, kayak salah satu contoh kan Herman Lee. Kan sempat itu di take down gimana tuh, Mas? Ini kasusnya yang gimana nih? Yang itu dia kan di live di Twitch, terus di take down gitu. Iya. Ya itu publisher. Publisher Oh nih. itu sampai situ publisher luar biasa itu. Berarti ya kayaknya semua platform digital gitu sebenarnya wajib. Udah strict banget berarti ya. Wajib terkoneksi Penting banget dengan ya. sistemnya publisher. Kalau enggak hukumnya bakalan seperti jalan itu. mereka ya. Iya, karena nanti mereka akan dituntut. Karena nanti yang dituntut Twitch-nya. Oh gitu. Si platformnya akan dituntut. Oh, iya. Waduh. Karena kayak gue bilang tadi kan, kayak misalnya kasusnya YouTube. Publisher akan collect ke YouTube-nya, bukan ke orang yang upload kan? Iya. Iya, gitu. Jadi kita akan Ya hak hubungan si sama itu. orang yang upload ya udah sendiri. Iya, ya sama kayak misalnya tadi lu main cover di venue, kita akan meminta collect ke venue-nya, Venue-nya. bukan Iya. band yang perform covernya gitu. Iya. Gitu konsepnya. Nah, kalau ini Mas, mungkin nggak kalau kedepannya nih di Indonesia kayak band cover gitu-gitu tuh bakal lebih rapi gitu. Kayak di venue-nya bakal submit. Harapannya sih seperti itu ya. Harapannya seperti itu. Sedang diperjuangkan. Sedang diperjuangkan gitu. Cuman ya memang eksekusinya ya tahu sendiri ada berapa, bayangin Ya. lu ada berapa venue di Indonesia ribuan kan. ya? Iya, ribuan seluruh Indonesia. Jakarta ada berapa? Nggak semua legal kan. Yang legal aja banyak gitu. Tapi ya harapannya gitu ya, seiring dengan berkembangnya teknologi mungkin nanti juga ada aturan-aturan yang memproteksi. Kan kita kan pengennya yang penting bisa menyejahterakan si penulis lagunya kan. Iya, Gitu kan benar-benar. tujuannya sih. Nah, buat Kasihan kan kayak musisi sakit nggak punya uang. Iya, kan Iya. banyak yang begitu. Lama. Karena Sekarang udah bisa lebih bernapas lah. Karena kan harapannya gitu kan. Karena kan ya kita tahu sendiri lah. Kebanyakan dari kita paling kita tahan
tour manggung berapa tahun sih gitu kan? Mungkin abis itu kan capek gitu. Udah gue udah capek deh, gue pengen pensiun Pengen misalnya normal, kan. Paling tinggal manfaatin Nah kan, digitalnya aja iya, gitu ya. harapannya kan begitu sebenarnya. Iya benar. Kan banyak band mungkin prime time-nya mungkin cuma 5 tahun gitu misalnya kan, habis itu udah panggilan manggungnya mungkin nggak banyak turun, lagi gitu kan. Tapi kan si digitalnya kan masih jalan terus gitu. Itu kan harapannya kan sebenarnya seperti itu. Pada saat kita udah nggak manggung lagi, kita udah capek, kita pengen pensiun atau pengen ngapain gitu kan, pindah profesi dan lain sebagainya, tapi kita masih bisa mendapatkan royalti dari karya-karya kita yang lama gitu. Soalnya gue denger anak gue nih main game apa Roblox. Roblox. Lagunya lagu Rick Astley men tahun 80-an. Iya. Berarti kan dia dapat monetize tuh ya. Iya, Pasti lah. pasti. Kalau udah di game sih udah pasti, itu udah publisher semua tuh. Iya. Makanya kan setiap harapannya game kalau gitu. buka kredit game itu pasti ada publishing tuh banyak Iya. Banyak yang berderet. Iya. Tapi nggak usah Tapi lagu-lagu lama itu maksudnya artisnya Iya. kan udah nggak manggung gitu. Iya, harapannya kan gitu. Lu Kayak udah nggak gitu ya, manggung, berarti- royalti lu sebagai penulis lagu tetap masuk. Nah itu seru tuh. Berarti kita punya karya emang harus benar-benar didaftarin ya Mas. Harus didaftarin ke publisher. Sayang kalau enggak ya. Publisher. Langsung aja ke 12 Wired. Langsung aja ke Tuah Wayang. mungkin teman-teman yang punya band yang punya karya bisa langsung lah Hari diurusin. dari voice note aja udah bisa langsung didaftar. Iya. Nah, Iya. proses Kalau pendaftarannya sekarang. Iya. Ya harus menghubungin kita. Konsultasi dulu berarti. Konsultasi. Iya, harus konsultasi dulu gitu. Tapi ya standar sih ya, kayak maksudnya data-data pribadi ya. KTP. KTP, NPWP harus ada. Nah itu banyak PR tuh, banyak dari teman-teman mau daftar belum punya NPWP. Ya sekarang kan harus ada NPWP. Kartu Terus keluarga, Wajib tuh ya. kartu BPP. keluarga sih nggak perlu. akta lahir. Nggak perlu juga. KTP, NPWP, rekening Hobi. bank, sama itu tadi yang paling penting, split sheet. Ketika lagu Oke. itu ditulis oleh lebih dari satu orang, semua orang harus menyetujui share-nya. Oh. Kecuali Kalau di satu lagu orang? sendiri nggak ada masalah, 100% dia klaim, Kalau misalkan kalau apa namanya lirik sama musik dia yang kerjain nggak perlu. nggak masalah. Ini 100% dia klaim kan, langsung aja daftar kita Oke. beresin. Tapi syaratnya itu tadi ya cover apa? KTP, KTP, NPWP, NPWP. sama rekening bank buat kita transfer nanti. Oke. Mau dong ditransfer. Oh. Daftar dulu dong. Kasihan yang band-band lama yang lagunya Iya. banyak ya Ya, kan. sekarang kayak kita tahu lagu Caca Marica Hehe itu kan. Iya. Yang bikin siapa kita nggak tahu loh. Iya benar. Banyak itu Mas Iya. kasusnya. Banyak. Kayak lagu-lagu lagu-lagu daerah gitu mas. Betul. Itu Ya tuh kan ada. sayang banget kan. Itu tuh masih ada penciptanya. Masih ada ya. Tapi kita banyak nggak tahu karena mungkin Mereka nggak daftar. nggak ada daftarin kan gitu kan. Bayangin kalau mereka daftarin tuh anak-anaknya mungkin bisa dapat Lamborghini. Nah misalnya gini nih, kan nggak ada yang didaftarin nih. Heeh. Mungkin nggak lembaga-lembaga yang tadi Mas bilang ngeklaim sendiri ke YouTube-nya? Kembali lagi lembaga itu tidak boleh mengklaim kalau tidak punya kuasa Kuasa, dari iya. pemilik aslinya. Nggak kalau ya mikir kalau Kuasa dan takutnya jahat juga gitu misalnya. Iya, mestinya sih nggak boleh ya. Mestinya Kuasa nggak dan boleh. palsuin bukti. gitu. Misalnya Bukti, makanya kan ketika kita mendaftarkan hak cipta itu, misalnya kayak tadi kayak WAMI gitu misalnya kan, WAMI juga akan meminta bukti kalau misalnya udah meninggal misalnya kan, yang punya dia pasti sama akan meminta bukti nih ahli warisnya sah atau enggak gitu, ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhin gitu. Kalau enggak, WAMI tidak akan bisa mengkolek atas nama si penulis lagu yang ini. Setahu gue sih begitu. Ya kalau yang sudah lewat mah ya sudahlah pak. Enggak, takutnya gini, takutnya segitu juga dimanipulasi sih. Iya. juga gitu. Iya, iya. Mestinya Kalau- sih nggak boleh. kalau Karena kan kembali lagi itu kuasa pribadi, Personal, itu kan personal, iya, nggak yang bisa. dikuasakan ke publisher, yang dikuasakan ke LMK seperti WAMI dan KCI dan lain sebagainya gitu. Tapi ya semoga dengan siapa tahu nonton nonton Film. podcast ini. Ya jadi pada Melek lah. Kebuka lah, pada lebih buka Iya. sadar dan langsung daftar ke 12wire.com. Daftar.com. Boleh juga loh. Boleh juga. Udah jelas sih kalau gua Ya sama. Tadi Agak kan tenang dikit ya agak hidup. tenang dikit nih, berarti lagu-lagu kita daftarin nih. Langsung ya. daftar ini ya. Lu tuh. 12wire.com. Lu daftar no. Iya ntar gue daftarnya black metal gue. Moga-moga Bunga-bunga daftar juga dong. Mas, makasih loh. Wah, sama-sama. Mas Dimas Bisa, Mas bisa Dimas sharing. harus komplit kalau nggak agak Gitu ya Mas Dimas. Hang Dimas. Info. Sama-sama senang bisa sharing. Semoga bisa bermanfaat buat banyak orang. Harusnya. Harusnya. Nanti pembahasan tentang kayak NFT, agregator, record label gitu-gitu dibahas terpisah. Dibahas terpisah. Soalnya kalau jadi satu bingung. Bingung. Iya. Karena berbeda juga Iya, sebenarnya. nabrak-nabrak Iya, semua iya, ntar. iya. Soalnya memang selama ini juga orang mikirnya
terutama yang nulis lagu ya agregator udah cukup. Iya. Itu jadi apa namanya ya benar agregator kan emang as a band kan. Iya, as a performer. As a performer gitu. Nah kalau ini ya berarti ya kayak lu kayak Daniel gitu Iya. harus daftar Harus lagi. daftarin. Iya. Individu. Individu. Thank you nih Mas Oke. Dimas. Sama-sama. Ayo Mas Dimas tutup. Udah capek, udah males dia. Udah males dia. Ya teman-teman juga kalau yang apa namanya punya karya kalian harus daftarin. Jadi di ke publisher. Kalau Terutama teman-teman yang pencipta lagu daerah. iya pencipta lagu daerah. Udah dari tahun berapa gitu. Iya, Ini siapa saatnya. tahu ada yang Iya. denger kan. Ini saatnya. Iya. Oke, terima kasih semuanya. Oke. Sampai thank jumpa you. lagi Di episode-episode berikutnya. Dah.